Wanita itu baru saja melahirkan, namun mendapati suaminya sudah memblokir semua kontaknya. Dia masih mengira suaminya hanya sedang marah, tidak terlalu memikirkannya. Hingga tiba-tiba anak buahnya memberi kabar bahwa hari ini suaminya akan menikah dengan wanita lain. Barulah dia tersadar. Ternyata dia benar-benar telah menyentuh batas kesabaran suaminya. Ternyata setahun yang lalu, perusahaan yang mereka kelola bersama akhirnya berhasil go public. Karena terlalu gembira, wanita itu minum beberapa gelas alkohol. Tak disangka malah mengira pria lain sebagai suaminya. Keesokan harinya dia berlutut di depan suaminya, memohon ampun, bersumpah tidak akan melahirkan anak itu. Namun 6 bulan kemudian saat suaminya pulang dari perjalanan dinas, dia melihat istrinya bukan hanya sedang periksa kehamilan, tetapi juga terlihat sangat mesra dengan pria licik itu. Dia langsung menghampiri dan menanyakan. Namun sang istri sama sekali tidak panik, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab pada pria licik tersebut. Benar-benar melupakan janjinya sendiri. Melihat kemesraan mereka, suami itu sadar hubungan mereka sudah berakhir. Malam itu juga dia menyiapkan surat cerai. Tak disangka, saat wanita itu tahu, dia langsung merobek surat itu. Dengan sombong berkata bahwa pria yang mengejarnya bisa berbaris sampai ke Prancis, sedangkan suaminya sudah tua. Ditambah lagi mengidap oligospermia. Selain dirinya tidak ada yang mau. Kemudian meninggalkan satu kalimat, jaga diri baik-baik. Lalu pergi begitu saja. Dia tidak tahu bahwa suaminya di luar negeri sudah sembuh total. Namun saat ini pria itu tidak berniat mempertahankan lagi, bahkan membakar surat keterangan medisnya. Lalu menelpon seorang putri konglomerat yang telah mengejarnya selama 10 tahun, menyetujui untuk menikah 3 hari lagi, serta melepaskan cincin kawin dan membuangnya ke wastafel. Keesokan harinya saat pulang, dia mendapati istrinya membawa pria licik itu ke rumah. Istrinya menjelaskan bahwa dia mengalami depresi prenatal, harus ditemani ayah kandung bayi untuk tidur. Pria itu langsung setuju, lalu mengeluarkan sebuah dokumen proyek untuk ditandatangani istrinya. Wanita itu seperti curiga, namun saat mendengar pria licik itu lapar, dia tanpa pikir panjang menandatangani, tanpa tahu bahwa yang ia tandatangani adalah surat perceraian. Saat pria itu kembali ke kamar, dia mendapati rumah pernikahan mereka sudah ditempati pria licik itu. Bahkan pria itu sengaja memecahkan foto mendiang ibunya. Pria itu benar-benar marah. Namun pria licik itu justru dengan sengaja menjatuhkan diri dari tangga. Suara keras membuat istrinya keluar. Melihat pria licik kesayangannya terluka, dia tanpa memeriksa benar salah langsung memarahi suaminya habis-habisan. Karena marah dia sampai mengalami kontraksi. Pria licik itu buru-buru membawanya ke rumah sakit. Namun sebelum pergi, wanita itu ingin memberi suaminya pelajaran. Menyuruh pengawal mengurungnya di gudang kecil. Pengawal dengan kasar mendorong pria itu hingga terbentur sudut meja keras. Dia merasakan nyeri hebat di perut saat melihat tangannya berlumur darah. Ditambah dia menderita klaustrofobia. Dia tahu jika tidak segera keluar, nyawanya bisa terancam. Dia pun memberitahu pengawal bahwa dirinya terluka parah dan butuh rumah sakit. Namun saat pengawal melapor pada wanita itu menganggap suaminya hanya berpura-pura kasihan, memerintahkan agar tanpa izinnya pintu tidak boleh dibuka. Akhirnya pria itu pingsan di lantai. Untung putri konglomerat itu tiba tepat waktu, membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak nyawanya benar-benar tak terselamatkan. Sementara wanita itu yang tak tahu apa-apa, masih berada di ruang bersalin untuk melahirkan anak pria lain. Tanpa sadar, sejak perpisahan ini, mereka tidak akan pernah ada hubungan lagi. Sebulan kemudian, wanita itu mengadakan pesta ulang bulan anaknya, mengirim foto anak itu pada pria tersebut. Namun mendapati dirinya sudah diblokir. Dia masih mengira pria itu sedang ngambek, sampai asistennya datang terburu-buru, mengabarkan bahwa hari ini pria itu akan menikah.